Pemirsa, kita ke informasi pertama, kebakaran melanda sebuah hotel mewah di dekat Central Park Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Loh, kok apinya makin gede? Loh. Dalam video amatir yang direkam warga, kebakaran hanguskan salah satu sisi bagian kanopi lobi hotel. Panel jendela di sisi atas kanopi juga terbakar habis. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 kurang. Api pertama muncul dari area panel jendela dan percikannya mengenai kanopi. Kebakaran kini sudah padam setelah mobil dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Kebakaran, aduh. Loh, kok apinya makin gede? Loh. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah kian meluas. Kebakaran menyebabkan kabut asap mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Kebakaran hutan dan lahan kian meluas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berjibaku melokalisir api. Petugas juga mengerahkan sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Cuaca panas dan tiupan angin serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api yang membakar hamparan lahan gambut. Diperkirakan lahan yang terbakar mencapai ratusan hektar. Kebakaran lahan ini membuat kabut asap menyelimuti Jalan Trans Kalimantan. Sejumlah pengendara mengeluh jarak pandang yang terganggu dan gangguan pernafasan. Pokoknya nggak pernah gitu lah, awalnya ada kabut dengan ada bau-baunya. Bau asap itu? Iya, bau asap. Bu, kalau kondisi gini mengganggu perjalanan nggak, Bu? Ya, sangat mengganggu sekali. Jarak pandang gimana jarak pandangnya, Bu? Ya nggak seperti normal lah. Petugas gabungan bersama relawan terus berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Sejumlah pelajar menentek senjata tajam menyerang pelajar lainnya di tengah kepadatan arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini membuat pengendara sempat berhenti lantaran takut jadi korban salah sasaran. 9 pelajar pelaku tawuran diamankan polisi. Dari hasil penelusuran ada 9 pelajar kita amankan. 9 pelajar kita amankan, di situ membawa barang bukti yang dapatin ya kebetulan tidak ada senjata tajam. Karena mungkin sudah selesai, hanya ada bendera salah satu SMK. Apa boleh kita katakan mereka ini seperti untuk aktualisasi di media sosial. Polisi akan memanggil orang tua pelajar pelaku tawuran dan pihak sekolah agar melakukan pengawasan terhadap siswanya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Dari belakang, saya cari kok ada asap ini, kirain orang bakar itu rak telur. Kirain orang bakar rak telur. Lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, tepatnya di penjual es batu, es batu kulkas-kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Saya posisi di dalam aspal.
Kompleks asrama polisi Panularan Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah terbakar Jumat sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan menghanguskan 12 rumah. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke bangunan lain. Api padam 2 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi yang disediakan Pemkot Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan beramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari ordal gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Kedua, berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.